Baik, bertemu lagi dengan saya, Salam IPA Isofan. Kali ini saya akan bahas mengenai jenis pesawat sederhana yang lain, yaitu apa? Kalau pertama kita sudah belajar tuas, kemudian bidang miring. Kali ini kita akan bahas mengenai katrol dan roda. Seperti apa? Kita lihat. Nah, ini jenis-jenis pesawat sederhana yang sudah dibahas. Nah, kita akan bahas mengenai katrol dan roda. Ini saya bahas jadi satu saja. Langsung saja. Nah, katrol itu apa? Sering kali kita dengar katrol, apalagi di daerah pedesaan itu pasti sering memakai. Di perkotaan juga, di beberapa industri atau waktu kita upacara, nah itu juga ada kaitan sama katrol. Nah, katrol itu merupakan suatu roda yang berputar pada porosnya. Nah, biasanya digunakan bersama-sama. Ada temannya nih, sama-sama dengan rantai atau tali. Nah, tali contohnya Pak ya, ketika upacara bendera, penarikan bendera itu kan menggunakan katrol atasnya. Nah, fungsinya apa? Untuk menarik benda. Nah, katrol sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap, kemudian katrol bebas, dan katrol majemuk. Kita akan bahas satu-satu. Katrol tetap itu seperti apa, katrol bebas seperti apa, katrol majemuk seperti apa. Kita bahas katrol tetap dulu. Nah, kenapa disebut katrol tetap? Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini, jadi katrol tetap itu merupakan katrol yang posisinya tidak berubah. Nah, ada tumpuannya di sini. Kalau diperhatikan ini tumpuannya tetap, titik tumpunya tetap, makanya disebut katrol tetap. Posisinya tidak berubah. Dan dia dipasang pada tempat tertentu. Nah, keuntungan mekanisnya satu. Kenapa hanya satu? Kalau kita perhatikan gambarnya di sini, sebetulnya tanpa katrol pun kan sama saja, tetapi tidak. Katrol tetap itu memiliki fungsi yang berbeda, yaitu mengubah arah gaya. Bayangkan, kalau kita menarik benda tanpa katrol, berarti kan kita menariknya ke atas. Nah, dengan katrol tetap ini, kita menariknya ke bawah, lebih mudah. Contohnya apa? Ya, saat penarikan bendera itu lebih mudah ya, mengubah arah gaya, tetapi nilainya sama. Besar antara apa? Besar antara nilai W sama F ini sama, hanya mengubah arah gaya saja. Nah, karena W sama F nilainya sama, maka keuntungan mekanisnya satu. Langsung saja ke contoh. Misalkan ini 50 Newton. Nah, berarti F-nya berapa? Nah, karena keuntungan mekanisnya satu, berarti kita ingat Km itu sama dengan W per F. Berarti 1 sama dengan 50 bagi F. Berarti F-nya berapa? F-nya juga 50 Newton. Jadi F di sini atau gaya yang kita berikan juga 50 Newton. Sama dong. Iya, memang sama. Tapi katrol tetap memiliki fungsi yang mengubah arah gaya. Dengan mengubah arah gaya, kita menjadi lebih enak. Meskipun gaya yang kita keluarkan sama dengan berat benda. Begitu ya. Semoga paham. Lanjut, kita ke katrol bebas. Nah, katrol bebas berarti apanya yang bebas? Yang bebas adalah katrolnya. Kita lihat di sini. Katrolnya dia tidak tetap pada satu titik tumpu, tapi dia bebas bergerak. Nah, di sini berarti selalu berubah posisinya, tidak ditempatkan pada tempat tertentu seperti katrol tetap tadi. Kalau begini, gimana dong keuntungan mekanisnya? Nah, keuntungan mekanisnya itu W bagi F. Dengan F itu kita hanya keluarkan separuhnya W, sehingga keuntungan mekanis katrol bebas itu 2. Nah, fungsinya biasanya katrol bebas itu untuk melipatkan gaya. Ini biasanya di pelabuhan-pelabuhan dengan katrol itu ya, biasanya, atau di pembangunan-pembangunan. Langsung saja ke contoh, misalkan W-nya ini berapa nih? W-nya 50 Newton juga. Berarti F-nya berapa? Ya sudah. Kalau bebas, karena katrolnya tunggal ya, bebas tunggal, karena cuma satu, berarti Km sama dengan W per F. Nah, Km-nya bebas itu 2 sama dengan 50 per F.
berarti F-nya berapa? F-nya ya sudah 50 bagi 2 berapa? 25 Newton. Nah, jadi dengan berat benda yang mau dipindahkan itu 50 Newton, kita cuma butuh 25 Newton. Jadi F naik di sini adalah 25 Newton, separuhnya. Jadi kita mengeluarkan gaya yang lebih kecil. Itulah fungsinya katrol bebas tunggal ya ini. Nanti kalau bagaimana kalau penggabungan antara bebas dengan tetap kita lihat setelah ini. Semoga paham. Lanjut ke katrol majemuk. Nah, majemuk berarti lebih dari satu. Apanya? Katrolnya. Nah, seperti ini gambarnya. Biasanya ini penggabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Bebasnya bisa lebih dari satu. Nah, gitu. Tapi di gambar ini cukup dua saja. Nah, katrol majemuk itu penggabungan katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai jadi satu sistem terpadu. Jadi dia satu kesatuan. Nah, biasanya katrol majemuk ini digunakan dalam bidang industri atau di pembangunan untuk mengangkat benda-benda yang sangat berat. Itu biasanya kalau dari ketinggian susah kan? Dari bawah ke atas susah. Nah, kita gunakan katrol sebagai pembantunya. Nah, biasanya katrol majemuk. Nah, keuntungan mekanisnya gimana? Keuntungan mekanisnya itu sama dengan jumlah tali yang menyokong beban. Nah, gimana? Kita lihat bebannya di sini kan. Berarti jumlah tali yang menyokong berapa? Ya sudah. Kita tulis di sini ada 1, ada 2. Nah, jadi keuntungan mekanis kalau katrol majemuk ini ada 2. Nanti kalau katrolnya beda, tambah lagi ya kita hitung jumlah tali yang menyokong beban. Sama dong dengan katrol bebas. Iya, kalau untuk posisi ini sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Bayangkan kalau katrol bebas kita gunakan untuk yang tinggi, nanti kan kesulitan. Makanya dibuat katrol majemuk. Semoga paham. Nah, di sini juga bisa dilihat jumlah tali yang menghubungkan katrol ke katrol. Katrolnya ada 2, berarti yang menghubungkan berapa? 1 dan 2. Nah, seperti itu. Ada juga di beberapa buku kalau katrol majemuk ya sudah dihitung saja jumlahnya katrol berapa. Seperti itu ya, semoga paham. Kalau ini 2 berarti W-nya misalkan 50, F-nya berapa? Karena jumlah tali yang menyokong adalah 2, berarti 2 sama dengan 50 per F. Berarti F-nya berapa? F-nya adalah 50 bagi 2. Berapa? 25 Newton juga. Seperti itu. Semoga paham. Lanjut kita ke roda berporos. Nah, roda berporos itu seperti ini gambarnya. Kalau kalian naik sepeda yang baru booming ini pasti sepeda kalian ada roda berporosnya. Di roda berporos ini merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros. Nah, porosnya mana? Porosnya ini. Yang di tengah-tengah ini biasanya yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros ini dapat berputar bersama-sama. Begitu ya. Nah, roda berporos memiliki fungsi yaitu yang pertama mempermudah gerak, meningkatkan kecepatan dan memperbesar gaya. Selain gear sepeda, contoh pesawat sederhana yang menerapkan prinsip roda berporos apa? Kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Ini beberapa contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda. Nah, keuntungan mekanisnya berapa? Kita lihat di sini. Ini gimana? Yang dari perbandingan jari-jari roda dengan jari-jari poros. Nah, misalkan jari-jari roda ini itu berapa? Misalkan 6 cm. Jari-jari porosnya misalkan 2 cm. Nah, berarti keuntungan mekanisnya berapa? Ya sudah. Keuntungan mekanisnya 6 bagi 2 berapa? 3. Seperti itu ya. Semoga paham. Ini penjelasan singkat mengenai katrol dan roda berporos. Semoga bermanfaat. Terima kasih.